Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah menang dalam kemenangan yang agung. Hadirin sidang Al-Ikhlas yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah, ampunan dari Allah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita masih dengan topik prinsip dasar Islam, dengan tujuan agar kita semua semakin mendalami, semakin menghayati agama Islam. Salat dan salam semoga selalu terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin dan atba'u tabiin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita masih akan melanjutkan kajian kita. Ali Imran 85. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Sekali lagi, salah satu nikmat terbesar yang kita miliki sekarang adalah nikmat Islam dan juga nikmat sunnah, yaitu menjalankan ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Itulah nikmat yang luar biasa, karena sekali lagi Rasul sudah diutus sebagai Nabi yang terakhir dan untuk seluruh umat, mana pada nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk umatnya, dan Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Ada hadis sahih riwayat Muslim 153 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mendengar diutusnya aku Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya atau Islam, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Maka ini adalah hadis yang menegaskan bahwa siapapun yang hidup bersama ataupun setelah Nabi kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad tersebut, dari Rasul kita, karena diutus untuk seluruh umat manusia. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar diutusnya aku atau Nabi Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu Islam,
melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi inilah dua hujah yang menegaskan bahwa agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam, dan bahwa sesungguhnya seluruh agama yang diturunkan pada nabi-nabi sejatinya adalah agama Islam, yaitu sama-sama menyerukan tauhid, ya, menyeru umatnya untuk bertauhid, yaitu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya syariatnya yang berbeda-beda. Ajarannya adalah sama, namun syariatnya berbeda-beda. Dan syariat yang paling lengkap diturunkan adalah setelah atau yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kita perlu terus mendalami apa dan bagaimanakah Islam itu sebenarnya. Karena para ulama terus membahasnya, terus mendalaminya dengan maksud agar memudahkan umat Islam untuk paham, gitu ya. Kenapa Quran ada tafsirnya, gitu ya. Karena tidak semua kita lahir di zaman ketika ayat itu diturunkan, gitu ya. Sehingga para sahabat lebih mengetahui maknanya, konteksnya, dan juga asbabul nuzulnya, yaitu pada saat kapan atau pada peristiwa apa ayat tersebut diturunkan. Maka kemudian para ulama membuat tafsirnya, membuat kisah asbabun nuzulnya, sehingga mudah bagi kita untuk mengikutinya. Kita review sedikit perjalanan kita. Waktu itu kita sudah mengupas al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini hujah yang juga menegaskan. Maka kemudian para ulama memberikan definisi yang tegas tentang Islam. Sehingga kalau kita ditanya, apakah itu Islam? Islam adalah berserah diri kepada Allah. Ya, jadi intinya Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang ini bukti kita mentauhidkan Allah, kita ulang-ulang dalam sholat kita. Kita ulang-ulang minimal 17 kali dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya pada Allah kita mohon pertolongan. Ini bukti lisan bahwa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak menyembah kecuali kepadanya. Jadi Islam secara definisi adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, ya. Maka ini juga merupakan definisi takwa, ya. Definisi takwa ada banyak, namun pada intinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena cahaya dari Allah, ya, karena dipandu oleh cahaya dari Allah, dan kemudian meninggalkan larangannya juga karena dipandu oleh cahaya dari Allah. Jadi bukan karena manusia, gitu ya. Sholat karena ingin dilihat manusia, tapi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi ini definisi Islam yang lengkap. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ya, oleh karena itu kita hari ini akan mengupas karakteristik agama Islam. Nah, agama Islam dibandingkan dengan agama-agama
yang hari ini masih dianut oleh umat manusia memiliki sejumlah karakteristik ya. Dan kita harus yakin bahwa Rasulullah gitu ya adalah diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan juga kepada umat Nasrani ya, umat Yahudi dan lain-lainnya. Di antara karakteristik yang mengokohkan kelebihan agama Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam, nah gitu ya. Jadi sebenarnya kitalah yang membutuhkan agama Islam. Maka kita berlomba-lomba kemudian berusaha mendalaminya, berusaha menghayatinya, mengetahui apa maknanya, karena kita butuh tuntunan ya. Kita butuh huda atau petunjuk ya. Jadi kita butuh petunjuk untuk hidup ya. Baru bangun tidur mau ngapain kan begitu ya. Ada petunjuknya ya. Mau masuk kamar mandi harus bagaimana? Ada petunjuknya. Sebelum makan, sudah makan harus bagaimana? Kita butuh petunjuknya. Yang itu demi kemaslahatan kita kan begitu ya. Agar kita tidak salah, tidak nyasar. Ingin meninggalkan rumah, ada petunjuknya. Sampai di kantor, harus bagaimana bekerja, ada petunjuknya. Menyekolahkan anak-anak, ada petunjuknya. Menjadi suami yang baik, ada petunjuknya. Maka kita membutuhkan alam huda ini, huda, petunjuk bagi kita. Yang kemudian telah disusun dalam kitab Al-Quran. Maka kita membutuhkan petunjuk yang original. Nah, begitu kira-kira ya. Hari ini kita mendengar banyak hoax, ya. Banyak hal-hal yang dipalsukan oleh manusia misalnya ya. Maka kita membutuhkan petunjuk yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Islam datang dari sisi Allah dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Dalam surat Al-Mulk ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus dan maha mengetahui. Maha halus diartikan mengetahui yang detail-detail ya. Allah mengetahui setiap gerak hati kita, mengetahui setiap daun yang jatuh dari pohon ya. Setiap semut yang keluar dari lubangnya. Jadi Allah mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Maha mendengar dan maha melihat apa yang terjadi di dunia ini. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Maka Allah juga mengetahui pagi ini kita sedang berada di sini dan sedang berusaha menuntut ilmunya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Jawabannya adalah Allah yang maha mengetahui. Dan dia maha halus dan maha mengetahui. Maka sejatinya karena Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan, ini menjadi ya pedoman bagi kita, yang menjadi pengingat bagi kita untuk terus-menerus senantiasa menjaga perilaku-perilaku kita, ya, sikap-sikap kita untuk terus berada di koridor yang Allah ridhoi. Tentunya manusia tidak ada yang luput dari dosa, namun kita terus berusaha, tugas kita, terus ikhtiar. Dan karena Allah maha mengetahui, maka kita juga meyakini bahwa petunjuk yang paling benar adalah yang original, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian telah diturunkan detail-detailnya, kan begitu ya, melalui Rasul kita. Aqimus sholah, kata Allah, atau Allah berfirman dalam Al-Quran. Lalu bagaimana melakukan sholat? Itu dilengkapi dengan hadis atau sunnah, ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi globalnya itu berada dalam Al-Quran, ya, perintah globalnya.
Namun kemudian bagaimana praktiknya itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu itu adalah karakteristik yang pertama, yaitu bahwa Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan hanya Allah lah yang paling mengetahui maslahatnya bagi kita, gitu ya. Maslahatnya bagi kita. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi beberapa saat nanti, ya. 1 jam lagi kita tidak tahu apa yang terjadi, 2 jam lagi kita tidak tahu apa yang terjadi. Kadangkala Allah membelokkan langkah kita tadinya mau pergi ke tempat A, karena sesuatu hal di situ, apa karena macet, apa hujan dan lain-lain, kita dibelokkan ke tempat B. Maka hanya Allah lah yang paling mengetahui maslahatnya bagi kita. Ada berbagai kejadian yang kita sudah mempunyai rencana, tahu-tahu tidak bisa terlaksana, maka Allah lah yang paling mengetahui maslahatnya. Yang kedua, karakteristik agama Islam, yaitu Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Ini penting karena manusia adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang dianugerahi al-fikr dan al-qalbu, yang di atas rata-rata makhluk-makhluk yang lainnya, begitu ya. Ada binatang, ya, kucing yang ada di sekitar kita, ya, bisa mencari makanan sesuai dengan fitrahnya, ya, dibekali daya penciuman yang tajam, ya, jadi mampu mengendus, ya, di mana ada sumber makanan untuk kelangsungan hidupnya, ya. Namun manusia jauh lebih dari itu, gitu ya. Harimau juga dilengkapi tubuh yang kuat, ya, misalnya cakar yang tajam, gigi yang tajam, karena termasuk hewan karnivora, yaitu memakan daging, ya. Rumput-rumput, daun-daunan nggak doyan, ya, nggak bisa dimakan. Maka makannya harus daging, maka harus berburu, harus menangkap hewan lain dengan segala kekuatan yang telah Allah berikan. Jadi punya insting yang sebutnya ketika pada hewan, ya. Maka manusia lebih dari itu, diberikan pikiran, kemampuan berpikir yang jauh lebih daripada itu, sehingga berkonsekuensi bahwa maksud diciptakannya juga lebih daripada itu, dan misi atau mission of life-nya atau tujuan penciptaannya pasti juga lebih dari itu, ya. Itu konsekuensinya karena diberikan hal-hal yang lebih dari makhluk-makhluk lainnya, ya. Sehingga maksud penciptaannya pasti juga lebih daripada itu, dan tujuan atau misi penciptaannya, misi hidupnya juga lebih dari sekedar mencari makan, ya. Kemudian beranak pinak, ya, melanjutkan keturunan, ya, seperti pada hewan, lebih daripada itu, ya. Itu konsekuensinya bagi manusia. Maka manusialah kemudian yang ditunjuk menjadi khalifah. Dan hal ini telah banyak dibahas oleh para ulama, bagaimana sebenarnya maksud penciptaan manusia atau the purpose of life, yang kemudian itu berimplikasi pada misi kehidupan manusia atau the mission of life, yang insya Allah nanti kita bahas. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 1, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul lazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul lazi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu, ya. Jadi bahwa pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
ditegaskan di sini bahwa kita tidak lahir begitu saja, tidak lahir secara kebetulan, tidak tiba-tiba ada, ya, seperti sejumlah pemikiran Barat. Namun kita hadir karena ada Allah yang menciptakan, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa, ya. Jadi ini membantah beberapa teori Barat yang tidak berlandaskan agama, ya. Jadi beberapa ahli Barat itu mencoba menjelaskan tentang manusia dari pikirannya sendiri, ya. Salah satunya Charles Darwin menyatakan manusia dari monyet, ya. Padahal manusia dengan segala keterbatasan pemikirannya akan sulit menjelaskan tentang dirinya sendiri, ya. Maka kita harus belajar tentang diri kita sendiri, bahkan dari yang menciptakan kita, yang potongan-potongan ilmunya itu tersebar luas dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang siapakah diri kita sebenarnya, gitu ya. Sehingga kita paham manusia itu siapa sebenarnya, dari mana, gitu ya. Dan ribuan jutaan siswa di dunia ini, sebagian pembelajar itu telah mempercayai bahwa manusia berasal dari monyet yang berevolusi, ya. Oleh karena itu tugas dari kita nih, gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak kita atau cucu-cucu kita belajar, masih ada buku yang menjelaskan bahwa manusia itu dari monyet yang berevolusi, harus dijelaskan. Harus dijelaskan melalui ayat ini antara lain, gitu ya. Bahwa dilahirkan dari bapak yang satu, yaitu Nabi Adam, ya, dengan Hawa, ya. Artinya inilah manusia pertama yang Allah ciptakan, yang tadinya bahkan berada di surga ketika diciptakan itu, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah pada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, ya. Jadi setelah peristiwa yang terjadi di surga itu, ya, kemudian Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi, ya. Maka itulah rencana Allah, gitu ya, bahwa manusia kemudian diturunkan ke bumi untuk menjalankan kehidupannya selama sementara di bumi ini, gitu ya, yang telah difitrahkan untuk manusia, gitu ya. Jadi bumi telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hidup, ya. Bukan di bulan, ya, atau di planet-planet lain, di Mars, Jupiter, ya, Saturnus, ya, di Merkurius, apalagi, ya, planet yang paling dekat dengan matahari. Nggak kuat kita nanti, kan, gitu ya. Maka telah difitrahkan Allah bahwa manusia ditempatkan di muka bumi dengan jarak yang pas dengan jarak matahari. Maka dalam tata surya kita adalah urutan ketiga. Matahari, Merkurius, Venus, bumi. Nah, gitu ya. Dengan jarak sekitar 150 juta ke matahari. Maju aja 5 kilo, gitu ya. Kepanasan udah, gitu ya. Sekarang aja kita udah sering kepanasan dengan jarak yang sudah difitrahkan ini, sudah pas buat kita, gitu ya. Dan matahari tidak langsung tembus ke kulit kita, melainkan dilindungi oleh lapisan ozon, ya, terbakar kalau enggak itu, ya. Jadi sudah difitrahkan bumi ini untuk tempat tinggal manusia, dan ketika, ya, manusia diturunkan, ya, kemudian berkembang biak di muka bumi, zaman dinosaurus sudah diselesaikan, gitu ya. Jadi sudah dipunahkan, gitu ya, sudah dipunahkan dinosaurus itu, ya. Maka binatang terbesar hari ini yang hidup berdampingan dengan kita adalah ikan paus. Kalau di laut, kalau di bumi gajah. Gitu ya. Sebesar itulah saja, ya,
yang hidup berdampingan dengan kita. Maka dinosaurus itu sudah dipunahkan dan kemudian dikubur dalam tanah yang menjadi minyak bumi untuk kita sekarang ini. Ya, kita lanjutkan. Wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsira wan nisaa. Ya, jadi diperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak ya untuk kemudian hidup berpasang-pasangan ya, kemudian menghasilkan keturunan-keturunan lagi dan lain-lain. Maka setelah diturunkan di bumi, setelah diberikan bumi yang sesuai fitrahnya dengan manusia, artinya disediakan tatangkalan ya, tumbuh-tumbuhan, padi, buah-buahan dan lain-lain untuk manusia bisa hidup ya. Maka bumi ini sudah difitrahkan untuk manusia, bukan di bulan, bukan di Mars yang nggak ada apa-apa, yang nggak ada oksigen, yang nggak ada air, yang nggak ada tumbuh-tumbuhan dan lain-lain ya. Maka sudah diciptakan itu buat kita semua. Perintah kepada kita adalah wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta. Ya, ditegaskan di sini bahwa meminta hanya kepada Allah, dan peliharalah arham, hubungan kekeluargaan. Maka ini mengandung hikmah hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Bertakwalah pada Allah yang kita meminta hanya kepadanya, dan peliharalah hubungan kekeluargaan antar manusia-manusia tersebut yang sudah diciptakan Allah, yang berkembang biak di bumi ini ya. Jadi lengkap ya, artinya Allah menurunkan manusia dan menurunkan fitrah agama. Maka agama adalah petunjuk ya. Jadi kita sudah difitrahkan hidup di muka bumi ya, yang sudah disiapkan untuk kita, dan dipandu oleh fitrah kitabullah, yaitu fitrah kitab, fitrah huda, fitrah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kebingungan. Nah, gitu ya. Kalau enggak ada petunjuk, kita kebingungan. Harus makan yang bagaimana ya. Maka Quran juga di beberapa ayatnya bercerita tentang apa yang seharusnya manusia konsumsi ya, yaitu yang halal dan yang thayyib ya. Bahkan makan aja juga diberi petunjuk yang thayyib, yang baik, yang tidak merusak tubuh gitu ya, dan yang halal misalnya begitu ya. Jadi diberikan fitrah-fitrah tersebut ya. Maka para pakar peradaban, salah satunya adalah Malik bin Nabi ya, pakar peradaban dari Aljazair yang karya-karyanya itu banyak dinukil oleh para ulama dan juga para ilmuwan di dunia, menjelaskan bahwa fitrah itu bukan hanya fitrah manusia, namun juga fitrah alam, yaitu bumi yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa manusia tinggal di sana, dan juga fitrah zaman ya. Fitrah zaman, manusia diciptakan sesuai dengan fitrah zamannya, dan fitrah bumi, fitrah lokasinya. Jadi manusia zaman dulu lebih kekar, lebih kuat karena difitrahkan untuk hidup di padang pasir ya, untuk hidup di pegunungan dan lain-lain. Maka coba perhatikan kita yang hidup di Indonesia ini dengan sebagian manusia Eskimo ya, yang hidup di es ya, di kutub utara gitu katanya. Sehari-hari hanya es saja. Itu kulitnya mereka lebih tebal, lebih kuat hidup di sana ya. Kita yang hidup di tengah kota dengan para nelayan ya, kita suruh berlayar di laut sehari aja, wah, malah nggak serius, udah pusing dan lain-lain gitu ya. Sementara mereka kuat ya seharian ya, artinya ada fitrah. Kita sudah difitrahkan hidup di sini pada tahun sekian ini gitu ya, dengan kondisi badan kita seperti ini. Sementara orang-orang yang lain difitrahkan hidup di zaman Rasul ya, kemudian ditakdirkan hidup di zaman Nabi Musa dan lain-lain dengan kondisinya masing-masing. Maka yaitu perintahnya, kapanpun kemudian kita dilahirkan, di zaman apapun, di belahan bumi manapun, ya perintahnya wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kita saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan.
Kemudian ditutup ayat ini, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu, ya. Setelah diperintah, nah kita diingatkan bahwa kita dijaga, diawasi, ya. Nggak bisa main-main seenak udahnya kita sendiri, ya. Maka saling mengingatkanlah kita, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tan ukhra. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain, ya. Maka unsur yang menciptakan manusia adalah dari tanah, gitu ya. Unsur yang menciptakan kaum iblis dan setan adalah dari api, ya. Makanya pada waktu itu iblis merasa sombong, gitu ya, karena merasa dirinya lebih hebat, bahan penciptanya lebih bagus, ya, sehingga tidak mau waktu itu bersujud pada Adam, gitu ya. Artinya menghormati makhluk yang telah Allah ciptakan yang lainnya. Sementara malaikat, unsur penciptaan utamanya adalah dari cahaya, gitu. Nah, manusia ini dari tanah, ya, untuk mengingat kita bahwa nanti kita akan dikubur di dalam tanah, dikembalikan ke dalam tanah, dan wa minha nukhrijukum tarontan ukhra, dan kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain, ya, dan kita akan dikeluarkan lagi nanti dari kubur tersebut, ya. Masih panjang sekali perjalanan kita. Sudah masuk dalam kubur, nggak tahu nanti berapa lama di sana, dan akan keluar lagi di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ditegaskan di sini maksud kembali penciptaan manusia, ya. Jadi ini karakteristik agama Islam yang kedua adalah tadi Islam menjelaskan asal dan awal kehidupan manusia dan akhirnya juga akan bagaimana, ya. Akhirnya nanti dibangkitkan dari kubur, gitu ya. Awalnya gimana? Dari Nabi Adam, ya. Maksudnya apa? Diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Jadi ini karakteristik agama Islam, lengkap menjelaskan kepada kita supaya kita tidak bingung, ya. Awalnya dijelaskan yaitu dari Nabi Adam, maksudnya diciptakan yaitu untuk beribadah. Dan para ulama, ya, yang salah satu kemudian dilanjutkan oleh Ustadz yang di Indonesia yaitu Ustadz Hari Santosa, menukil dari pandangan-pandangan ulama sebelumnya, salah satunya Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali adalah ilmuwan muslim yang disebut-sebut sebagai psikolog pertama. Jadi ilmuwan Islam yang kemudian banyak membahas tentang manusia berdasarkan pemahaman beliau tentang Quran dan Sunnah, yang kemudian manusia itu seperti ini, gitu ya. Jadi ilmuwan muslim zaman dulu, ya, itu menghasilkan ilmunya berlandaskan pemahaman mereka tentang agama. Ada Al-Khwarizmi, ya, yang menemukan algoritma matematika, ya, bagaimana logika berpikir matematika itu diciptakan sehingga kita hari ini bisa menciptakan teknologi komputer, laptop, HP dan lain-lain. Itu semua membutuhkan logika algoritma yang menemukan adalah ilmuwan muslim, ya. Jadi artinya kemudian ilmu tersebut berkembang, ya. Ada ahli obat-obatan, ya, Ibnu Sina, ya, dan lain-lain, ya. Ahli-ahli bahkan pesawat terbang pun, ya, kerangka-kerangkanya itu bukan oleh yang kita kenal, ya. Wright bersaudara kita kenal, ya. Siswa-siswa kita dikenalkan bahwa Wright bersaudara itu, Wright Brothers itu yang menemukan. Padahal jauh sebelum itu manusia sudah bisa terbang, ya, oleh ilmuwan muslim, ya. Walaupun mendaratnya duka, ya.
cegur, tapi bisa terbang dulu ya beberapa saat gitu ya. Tapi ya itulah artinya manusia terus berusaha menggali ilmu. Maka kemudian ya, jadi maksud penciptaan manusia kemudian sudah dirumuskan ya. Garis besarnya ada 2, tapi kemudian ketika didetailkan itu ada 4 ya. Jadi sebagai maksud penciptaan manusia adalah untuk beribadah, kemudian menjadi khalifah ya, menjadi khalifah untuk memimpin perbaikan-perbaikan di muka bumi, menjadi wakil Allah di muka bumi ya. Karena nggak mungkin gajah kita harapkan bertani gitu ya, harimau kita harapkan menanam buah-buahan ya. Manusia yang bisa, yang dibekali kemampuan itu. Maka manusia menjadi khalifah, menjadi imaroh, memakmur, dan menjadi imamah, yaitu memimpin orang-orang yang beriman. Nah, gitu ya. Jadi itu maksud kita diciptakan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan, tujuan dakwah, tujuan pembelajaran, tujuan sekolah, dan lain-lain harus selaras dengan maksud manusia diciptakan. Ya, kalau salah satu maksud manusia diciptakan tadi menjadi khalifah di muka bumi, maka harus diajarkan bagaimana mencintai alam, bagaimana mengolah alam, gitu ya, bagaimana bercocok tanam, ya, bagaimana menjaga air tetap bersih dan lain-lain. Karena kita khalifah, ya, dan juga imaroh pemakmur bumi. Maka ketika kita paham bahwa maksud diciptakannya manusia adalah beribadah kepada Allah, maka pendidikan itu dimaksudkan untuk agar manusia tahu cara beribadah, gitu ya. Tahu bagaimana sholat, tahu bagaimana bersyukur, ya, tahu bagaimana berinteraksi antar manusia secara baik dan lain-lain. Kurang lebih demikian, sehingga hasil dari pendidikan tersebut tidak justru menjauhi dari maksud penciptaan, ya. Banyak akhirnya pendidikan yang tidak berbasis kepada tauhid, ya, tadi kan manusialah diciptakan dari monyet atau berasal dari monyet dan lain. Akhirnya bagaimana kemudian kita bisa punya kesadaran untuk beriman kepada Allah? Tahunya karena tidak diceritakan kepada sebagian siswa bahwa manusia diciptakan dari Nabi Adam, gitu ya. Maka inilah pekerjaan rumah kita, ya. Salah satunya sebagai orang tua untuk kita sadar penuh bahwa maksud penciptaan kita tadi ya, untuk beribadah, untuk menjadi khalifah, menjadi imaru pemakmur dan imamah, memimpin orang-orang yang beriman. Robbana hablana min azwajina wa qurratina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama, ya. Ada doanya agar putra-putri kita kelak di kemudian hari bisa menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, maka dari sini dirumuskanlah kemudian misi hidup manusia. Jadi kita diciptakan ada misinya, ada tujuannya. Robbana ma khalaqta hadza batila. Dan tidak Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan sia-sia. Maksudnya adalah diciptakan dengan misi, dengan tugas-tugas tertentu. Ketika kita menjadi orang tua, maka kita punya tugas mendidik putra-putri kita. Ketika kita menjadi suami, maka kita juga punya misi, punya tugas, ya, mendidik istri kita dan lain-lain. Gimana caranya kita bisa mendidik istri kita menjadi baik? Kitanya sendiri harus belajar, harus iqra dan lain-lain. Jadi ada persambungan, ya, antara maksud Allah menciptakan dengan misi hidup kita. Nah, itu dia. Dijelaskan lebih lanjut dalam Ar-Rum ayat 30. Yaitu ketika kita membahas prinsip agama Islam atau prinsip dasar agama Islam yang ketiga. Saya ulangin. Yang pertama, Islam datang dari sisi Allah dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Yang kedua, Islam menjelaskan awal dan asal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Ya, ini prinsip dasar agama Islam yang kedua agar kita semakin yakin. Inilah pedoman kita. Ya, inilah pegangan kita. Yang ketiga, Islam adalah agama fitrah.
Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Nah, gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia tidak seperti kita membuat robot. Nah, gitu ya. Tidak seperti kita membuat robot, beda. Allah menciptakan makhluk, ya, menciptakan zat, menciptakan makhluk yang bisa berpikir dan punya kolbu, bisa merasa. Ya. Jadi berpikir untuk apa? Untuk menangkap dan mengerti firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zalikal kitabu la raiba fi. Ya, yang bisa menangkap huda, petunjuk dari Allah. Yang zalikal kitabu, inilah kitab yang sudah disempurnakan dalam sebuah kitab, ya, sehingga nyampe ke kita sudah dalam bentuk kitab Al-Quran, ya, yang ketika diturunkan pada zaman Rasul masih berupa lembaran-lembaran ayat yang ditulis oleh para sahabat, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa alaiha la tabdila li khalaqillah zalikat dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, disinilah Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan sesuai fitrahnya. Maka inilah ayat yang di dalamnya terkandung kata-kata fitrah sesuai dengan kata dasarnya. Fatoro fitrah, ya. Fatoro, ya, fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maka Allah telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Dan fitrah, ada fitrah manusia, fitrah waktu atau zaman, dan fitrah alam atau bumi ini. Nah, gitu ya. Jadi lengkap sudah, ya. Manusia diciptakan dengan segala fitrahnya, kita dengan kemampuan berpikir, ya, kemampuan menangkap bahasa yang Allah sampaikan dalam Quran, fitrah berakal, ya, fitrah bernalar, fitrah belajar, ya. Ada 8 fitrah, nanti kita bahas. Manusia diciptakan. Kemudian fitrah bumi, di mana manusia ditempatkan. Ada yang ditempatkan di tengah kota, ya, di pinggir pantai, di atas gunung, di sekitar hutan dan lain-lain, ya, sesuai dengan fitrah Allah, ya, kehendak Allah kita diciptakan di mana, maka kita difitrahkan juga untuk pas kondisi badan kita dengan kondisi di mana kita ditempatkan tersebut. Dan juga ada fitrah zaman, kita dilahirkan pada zaman tertentu. Kita sudah difitrahkan lahir di zaman ini, bukan di zaman ketika masih dijajah Belanda dulu, bukan ketika zaman Rasulullah, bukan ketika zaman Nabi Isa dan lain-lain. Ya, jadi kita sudah difitrahkan sedemikian rupa. Maka tugas kita adalah menjalankan kehidupan kita berdasarkan fitrah tersebut saja. Ya, maka sangat perlu kemudian mendalami apa maksud Allah menciptakan kita di zaman ini, di lokasi Indonesia ini, malah di Jawa Barat ini. Ya, karena ada tujuan spesifiknya, kita diciptakan untuk itu. Dan ada tujuannya, kita dinikahkan dengan istri kita yang sekarang ini. Dan dilahirkan anak-anak yang kita untuk mendidiknya. Nah, orang tua yang sudah ditakdirkan Allah berpasangan dan menghasilkan putra-putri dan juga cucu-cucunya, maka punya amanah untuk mendidik mereka, ya, agar bisa pulang kembali nanti dengan selamat. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa tidak mengetahui? Karena nggak mau belajar. Ya. Meluangkan hanya sedikit waktu untuk belajar, sedikit energi untuk belajar, dan lain-lain. Maka tugas kita, iqra, baca dan belajar. Jadi Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berpikir, mencela kebodohan dan taklid buta. Seperti dikuatkan dalam Az-Zumar, Qul hal yastawil lazina ya'lamuna
ya'lamunal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka Allah membedakan orang-orang yang rajin belajar dan tidak mau belajar itu berbeda di hadapan Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamunal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, maksudnya kepada Rasul, katakanlah pada umat manusia, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka ketika kita sudah lebih dari 40 tahun usianya, maka kita sudah memasuki sepertiga akhir kehidupan kita. Dan tugas kita untuk terus belajar, ya. Sekedap di sepertiga akhir itu. Kalau menurut kehidupan Rasul, kan begitu ya? Kehidupan Rasul, maka Rasul mengatakan pada kita, umatku kebanyakan umurnya adalah 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau sudah di atas 40, sepertiga pertama 0 sampai 20 tahun, untuk apa waktu itu dihabiskan? Ya? Ulan ulin wae. Kemudian 20 sampai 40, enak terus di sepertiga akhir. 40 sampai menjelang duka ya, 60 atau itu ya. Jadi bareng-bareng belajar ya. Saling mengingatkan, watawasobil haq, watawasobil sob, dengan kesabaran ya. Nah, anak kita diperingatkan hese wae ya, watawasobil sob, dengan kesabaran ya. Karena hidayah adalah hanya dari Allah, tugas kita saling mengingatkan. Nah, jadi itu tadi prinsip dasar, udah belum ya? Prinsip dasar agama Islam. Jadi kita dijelaskan ya maksud penciptaan kita ya. Dan kemudian mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya kita detailkan misi penciptaan kita juga sudah dirumuskan. Jadi ada misi personal, misi komunal, dan misi spesifik gitu ya. Misi personal untuk menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi misi personal ada dua, rahmatan lil alamin dan basiro wa naziro. Rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi alam semesta ya. Kita tidak merusak alam, justru kita mengajak makhluk-makhluk lainnya untuk melestarikan alam. Yang kedua, basiro wa naziro, menjadi pembawa kabar gembira dan peringatan. Itu tugas kita ya. Membawa kabar gembira ya, barang siapa yang bertakwa pada Allah maka akan masuk surga, misalnya gitu ya. Itu kabar gembira ya, mengingatkan kepada sama umat manusia dan memberi peringatan ya, barang siapa yang melanggar ya, yang maksiat dan lain-lain, maka ada ancaman neraka kalau tidak segera bertobat ya. Jadi kalau bertobat, Allah Maha Pengampun, Ghafur ya, Maha Pengampun. Kemudian ada tugas komunal kita menjadi umat pertengahan, umatan wasaton, dan menjadi khairu ummah atau umat yang terbaik ya. Kita disebut sebagai umat yang terbaik karena kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi kita baru disebut khairu ummah atau sebaik-baik umat ketika kita terus konsisten melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemudian ada misi spesifik bagi diri kita pribadi. Inilah yang perlu terus kita gali sampai menjelang meninggalnya kita. Untuk apakah Allah menciptakan saya yang dilahirkan pada tahun 70-an sekian, yang dilahirkan pada tahun 60-an sekian ini, yang dilahirkan di Indonesia ini, yang menikah dengan ini, maka misi saya secara spesifik adalah apa? Contoh ya, Ustadz Hari Santosa itu menggali kehidupan almarhum ya B.J. Habibie ya. Maka beliau disebut salah satu orang yang sejak kecil sudah memiliki misi hidup yang luar biasa. Dia ingin membangun Indonesia lebih baik melalui teknologi kedirgantaraan. Nah, itu salah satu misinya. Maka dari awal sekolah terus apa yang ada di pikirannya adalah bagaimana membangun pesawat. Sehingga kalau Indonesia punya teknologi pesawat sendiri yang beliau buktikan dengan membangun PT Dirgantara, ya, harapannya itu bisa menghasilkan devisa yang baik sehingga bisa memakmurkan bangsa. Itu kira-kira. Misi hidupnya jelas. Dan beliau juga salah satu orang yang sangat kuat mengajarkan pada kita
sebelum orang lain berpikir di Indonesia pada waktu itu, mengkolaborasikan antara iptek dengan imtak. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi beliau kolaborasikan dengan iman dan takwa. Ini, jadi beliau hidup menjalankan misinya. Maka kita sampai dengan akhir hayat kita hidup dengan misi kita. Ya. Apa nih misi kita? Nanti misi kita itu bisa kita temukan dengan kita mendalami fitrah-fitrah kita yang lain. Kita punya bakat apa? Ya, kita tuh punya kemampuan apa? Kita paling senang melakukan apa? Kita tuh paling senang melakukan apa nih? Kan beberapa anak paling suka main game misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita paling suka melakukan itu, ya. Kaitkan dengan itu. Maka misi spesifik manusia adalah bagaimana dia membela dan membantu agama Allah dengan apa yang kita mampu. Bisa dengan teknologi, bisa dengan pertanian, bisa dengan apa yang ditujukan untuk umat manusia, ya. Maka perjalanan sisa hidup adalah perjalanan menemukan misi hidup, sehingga insya Allah ya kita meninggal dalam keadaan kita menjalankan misi hidup kita. Misalnya misi hidup kita mengembalikan kesejatian pendidikan di Indonesia. Ini pendidikan kayaknya belum mengajarkan iman dan takwa dengan baik. Maka saya bantu pendidikan dengan mengajarkan anak-anak iman dan takwa. Terus melakukan itu, insya Allah husnul khotimah. Ya, amin ya. Karena kita tidak tergoda lagi untuk hal-hal lain. Kita menyadari tinggal sepertiga akhir dan fokus menjalankan misi hidup kita. Dakwah ya dakwah ya. Bagian orang ahli masak ya, masak arahkan untuk Islam ya. Bagaimana membangun masakan yang halal, yang thayyib dan lain-lain. Terus divisikan untuk mengabdi kepada Islam. Jadi itu bagaimana kita mengisi sepertiga kehidupan kita ini yang tidak terasa ini. Kalau orang nggak punya misi yang kuat, maka khawatirnya hari-harinya akan diisi oleh hal-hal yang kurang bermanfaat karena kurang terarah hidupnya. Tapi misi saya adalah nulis buku supaya punya artefak ya, punya warisan yang saya bisa wariskan kepada anak cucu saya. Ya, ada orang misinya saya memakmurkan masjid, misi saya bikin masjid ya, karena saya punya dana, saya bikin masjid dan lain-lain. Sehingga bisa menjadi amal yang terus mengalir kepada kita setelah kita dikubur nanti ya. Ilmu yang bermanfaat ya, amal jariah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengisi sisa umur kita. Allah mudahkan, Allah bimbing kita untuk kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Baik, insya Allah kita lanjutkan kajian kita di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.